Good morning, selamat pagi. Baju kuning udah mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini sudah hari Kamis ya. Sebentar lagi weekend. Asik. Alhamdulillah ya. Hari ini hari Kamis, jadwal kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia, yaitu pertemuan pertama belajar bahasa Indonesia di kelas 5. Oke, temanya 5A teman-teman, masih sama, subtemanya 2 sekaligus. Subtema 1 dan juga subtema 2. Yuk kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, hari ini kita belajar materinya cuma 2 ya, sedikit sekali, asik. Insya Allah sedikit dan insya Allah mudah dipahami ya. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang ide pokok. Kayaknya udah pernah, iya betul. Kalau bahasa Indonesia ketemunya sama ide pokok lagi, ketemu ide pokok lagi, ketemu ide pokok lagi. Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang kalimat penjelas dari sebuah bacaan ya. Itu dua ya, ide pokok dan kalimat penjelas. Mari langsung saja kita kepada pengertian ya, pengertian dari ide pokok, pengertian dari kalimat utama, kalimat penjelas juga. Baik ya, kita sama-sama baca, diperhatikan sambil kita baca, sambil kita meresapi maksud dan artinya. Ide pokok, apa itu ide pokok? Ya, ide pokok biasanya disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Itu dia ya, kalau dikatakan ide pokok, nama lainnya juga apa? Gagasan utama, atau nama lainnya lagi yaitu gagasan pokok, yang punya pengertian adalah menjadi dasar ya, yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf ya, intinya maksudnya begitu ya, inti dari sebuah paragraf. Kemudian kalimat utama maksudnya ya, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama. Sekali lagi ya, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama ya. Kemudian yang terakhir adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjabaran dari kalimat utama. Itu disebut dengan kalimat penjelas ya. Jadi urutannya yang benar adalah, yang sesuai adalah pertama harus ide pokok dulu ya. Kemudian habis ide pokok kalimat utama. Setelah kalimat utama baru yang terakhir harus ada kalimat penjelas ya. Insya Allah paham teman-teman ya. Ide pokok, habis itu baru kalimat utama, setelah itu harus ada kalimat penjelas. Barulah terjadi atau barulah menjadi sebuah bacaan yang baik atau yang bagus, sempurna. Lanjut teman-teman. Ya, ide pokok, kalimat penjelas dan juga kalimat utama, itu dia. Berikutnya adalah tentang jenis-jenis paragraf. Ya, jadi paragraf itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, kurang lebih ada 3 bagian ya. Yang pertama namanya paragraf deduktif. Itu yang pertama ya, paragraf deduktif. Apa artinya? Artinya dari paragraf deduktif adalah kalimat utama yang terletak pada awal paragraf. Ya, kalau ada kalimat utama letaknya di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Kemudian yang kedua namanya paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Yaitu jika kalimat utama terletak pada akhir kalimat ya,
akhir paragraf maksudnya. Kalimat utama terletak pada akhir paragraf. Maka disebut paragraf induktif. Dan yang terakhir adalah namanya paragraf campuran. Bukan es campur ya, tapi paragraf campuran. Apa itu? Yaitu jika kalimat utama terletak pada awal dan juga pada akhir paragraf. Ya, ingat ya teman-teman ya, jenis-jenis paragraf. Paragraf ada 3. Paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif jika kalimat utama terletak pada awal paragraf. Induktif jika kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Disebut paragraf campuran jika kalimat utamanya terletak pada awal dan juga akhir paragraf. Insya Allah paham. Berikutnya lagi. Ini ya langsung kepada contoh aja ya biar teman-teman lebih paham ya. Kalau tadi pengertian terus, sekarang langsung kepada contoh. Contoh bacaan. Ya, yang pertama contohnya ya. Sama-sama kita baca, sama-sama sambil didengarkan suaranya Bu Guru. Ikan koi dan ikan-ikan lain bergerak dengan mudahnya di dalam air. Ikan menggunakan ekor dan siripnya yang lebar untuk mendorong gerakannya di dalam air. Ikan memiliki otot yang membuat tulang di bagian ekor menggerakkan ekornya dan membuatnya terdorong ke depan. Semakin kuat kibasan ekor, semakin cepat ikan tersebut berenang. Ya, itu dia contohnya. Oke, sekarang kita coba kira-kira ini dia. Ya, menjadi ide pokoknya. Ide pokok dari pembahasan di atas, bacaan di atas. Apa teman-teman? Ya, ide pokoknya adalah cara ikan bergerak. Ya, disebutkan tadi kan. Ikan koi dan ikan-ikan lain bergerak dengan mudahnya di dalam air dan seterusnya. Begitu ya. Jadi apa ide pokoknya? Cara ikan bergerak ya. Inti dari pembahasan di atas itu adalah cara ikan bergerak gitu teman-teman. Kemudian sisanya kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelasnya kan gak mungkin kita bilang cara ikan bergerak tapi tidak ada penjelasannya. Sama seperti misalnya begini, ada teman kamu ngasih kabar, memberi kabar. Misalnya Tony kecelakaan sepeda. Nah, kan belum jelas, harus ada kalimat penjelasnya. Di mana Tony jatuhnya, bagaimana bisa jatuh, terus lagi bagaimana kondisinya. Nah, itu harus ada kalimat penjelasnya ya. Nanti kalau misalnya cuma kasih kabar tapi sepotong-sepotong, nanti dibilangnya nggak jelas. Ya, nggak jelas kamu mah gitu. Nah, ini juga kalimat seperti itu, harus ada kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas dari paragraf di atas ya teman-teman ya adalah ya semuanya. Ikan udah dijelasin tuh. Ikan menggunakan ekor dan siripnya yang lebar untuk mendorong gerakannya di dalam air katanya ya. Dijelaskan lagi, ikan memiliki otot yang membuat tulang di bagian ekor menggerakkan ekornya dan membuatnya terdorong ke depan. Semakin kuat kibasan ekor, semakin cepat ikan tersebut berenang. Ya, begitu ya. Jadi, ide pokoknya cara ikan bergerak. Kemudian kalimat penjelasnya adalah ya tadi, bagaimana kok bisa ikan bergerak. Nah, itu dia sudah dijelaskan. Makanya disebut dengan kalimat penjelas. Contoh satu ya. Oke, biar tambah paham, kita lanjut kepada contoh yang kedua, Neng. Contoh kedua, baca sama-sama. Masih tentang ikan ya. Ikan memiliki sirip tambahan. Sirip mempunyai fungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah, dan menghentikan gerakan. Sirip ikan memang berperan seperti kemudi dan rem dalam kendaraan. Beberapa ikan memiliki sirip tengah dan 2 pasang sirip yang terletak di tengah tubuhnya. Ikan yang memiliki sirip-sirip tersebut tidak dapat bergerak secepat ikan yang hanya memiliki sirip di bagian ekor saja. Oke, siap-siap. Kira-kira apa yang menjadi ide pokoknya? Ya, inti pembahasannya apa teman-teman?
Ya, ide pokoknya adalah fungsi sirip ya. Ada di awal kalimat. Fungsi sirip. Kemudian apa yang menjadi kalimat penjelasnya? Semuanya ya. Yang mendukung paragraf tersebut biar tambah paham para pembacanya, itulah dia kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya berbunyi sirip mempunyai fungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah dan menghentikan gerakan. Seperti itu ya. Sudah jelas? Ya, kalau belum kita lanjut kepada contoh yang ketiga. Banyak sekali contohnya ya biar teman-teman paham. Kemudian yang contoh yang ketiga sama-sama kita baca lagi. Agar ikan dapat bergerak dengan cepat, ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara untuk mengatur gerakannya. Ikan terbang misalnya, menggunakan gelembung udara yang ia hasilkan dari bawah insangnya. Gelembung tersebut dipergunakan untuk mengangkat tubuh ikan keluar dari dalam air. Baik, apa ya kira-kira ide pokoknya? Nah, siapa yang tadi jawab? Ikan bergerak cepat. Ya, itu dia jawabannya betul. Ide pokoknya adalah ikan bergerak cepat. Kalimat penjelasnya? Ya, kalimat penjelasnya adalah ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara untuk mengatur gerakannya dan seterusnya sampai habis ya. Seperti itu. Insya Allah paham ya teman-teman ya. Ide pokok sama kalimat penjelasnya. Insya Allah paham lah. Insya Allah semuanya paham. Dan ini tugasnya ya. Kalau ada tugas, kalau tidak melaporkan tugas maksudnya, berarti dianggap tidak hadir ya. Kalau menyetorkan tugas tandanya hadir. Tugasnya teman-teman silakan dicek. Kerjakan halaman 38 nomor 2 A sama B ya. A sama B langsung di buku paket, karena di buku paket tuh di bawahnya ada lumayan space, ada lumayan ada tempat luas ya untuk teman-teman bisa nulis ya. Yang dikerjakan halaman 38 nomor 2 A dan B. Nomor 1-nya jangan. Nomor 3-nya enggak usah. Yang dikerjakan nomor 2 saja, A dan B ya. Nanti difoto, jangan lupa. Fotonya yang jelas, yang terang. Tulisannya yang rapi dan mudah dibaca ya. Teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini dengan baik. Terima kasih teman-teman ya, thank you. Yuk kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.